Kenapa Allah memilih nabinya lahir dalam kondisi yatim? Tentu ada hikmah di balik semua itu. Berikut adalah hikmah Rasulullah dilahirkan dalam kondisi yatim. Pertama, untuk menjauhkan beliau dari tuduhan bahwa ajaran yang beliau bawa adalah warisan dari orang tuanya dan kakek-kakeknya. Dengan beliau dilahirkan dalam kondisi yatim, tentunya membantah semua tuduhan itu dan menunjukkan bahwa beliau tidak di bawah pengaruh orang tuanya. Kedua, menjauhkan beliau dari kecenderungan bermewah-mewah dan bermegah-megah. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah adalah keturunan tokoh Quraisy dan kakek beliau adalah pemimpin masyarakat Makkah, sehingga memungkinkan beliau ketika orang tuanya masih utuh terjerumus dalam kehidupan dengan penuh kemewahan. Ketiga, untuk menguatkan keteladanan beliau sebagai uswatun hasanah, yang menjadi teladan bagi orang-orang kaya dan miskin, orang-orang kuat dan lemah, pejabat dan rakyat jelata. Maka Nabi dilahirkan dalam kondisi yatim untuk menguatkan orang-orang lemah, terkhusus anak-anak yatim, bahwa Nabi mereka juga adalah anak yatim dan tidak menghalangi untuk berprestasi dan menjadi pribadi yang agung. Keempat, menjadikan beliau terbiasa dengan sosok yang penuh perjuangan dan keprihatinan sejak kecil. Menjadi Nabi artinya menjadi pejuang, menjadi orang yang siap mengorbankan segalanya untuk dakwah dan kepentingan agama Allah. Dan dari sinilah Nabi ditempa sejak kecil untuk menjadi pribadi yang kokoh dan kuat di masa yang akan datang. Kelima, untuk menampakkan irhas dari penjagaan Allah kepada calon nabinya. Di sini akan nampak jelas jika kita membaca sirah nabawiyah bagaimana Allah menjaga Rasulullah SAW dari berbagai macam hal keburukan yang menimpanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa," yang artinya, bukankah dia telah mendapatimu wahai Muhammad ketika masa kecilmu yatim, maka kamilah yang mengurusmu. Keenam, dengan kondisi yatim inilah Allah mengatur bagaimana mendidik nabinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Rabbku telah mendidikku sejak kecil, maka dia mendidik aku dengan sebaik-baiknya didikan." Dengan keadaan beliau yang yatim itu, Allah buat Rasulullah berpindah-pindah asuhan sejak masa kecilnya. Dan lewat para pengasuh-pengasuh inilah beliau menjalani pendidikan terbaik dari seluruh kurikulum yang telah Allah siapkan untuk calon nabinya. Ketujuh, menjadi tanda dari sekian tanda-tanda kenabian. Banyak dari para pendeta Nasrani menyebutkan bahwa tanda kenabiannya adalah yatim. Seperti dalam kisah ketika beliau dibawa pamannya Abu Thalib ke Syam dan bertemu pendeta Buhairah. Kemudian pendeta itu menyebutkan bahwa salah satu tanda kenabiannya adalah dilahirkan dalam kondisi yatim. Beliau dilahirkan dalam kondisi yatim memang hampir seluruh nabi mengalaminya, karena para nabi dan rasul sudah Allah siapkan sejak kecil untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan agung. Demikian adalah hikmah dilahirkannya Rasulullah dalam kondisi yatim.